banyak banget informasi palsu yang hanya... Ya justru kita harus ngebuktiin lah, Bim. Silakan Pak, ini dilihat fotonya. Mana istri saya? Perjalanan menuju lokasi yang disebut dalam pesan itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Trian. Mobil yang ia kendarai melaju cukup cepat, seolah setiap kilometer yang dilewati membawa harapan baru sekaligus ketegangan yang semakin besar. Di kursi penumpang, Bimo beberapa kali melirik ke arah Trian. Ia tahu betul betapa besar harapan yang sedang ditaruh Trian pada kabar tersebut. Sejak 2 bulan terakhir, hidup Trian seperti berjalan dalam satu tujuan saja, yaitu menemukan Adila. Namun di tengah harapan itu, Bimo tetap berusaha berpikir realistis. Ia mengingatkan Trian bahwa pesan yang mereka terima belum tentu benar. Di zaman sekarang, kabar seperti itu bisa saja dibuat orang hanya untuk memancing uang. Banyak orang yang memanfaatkan kesedihan orang lain demi keuntungan pribadi. Bimo tidak ingin Trian kembali kecewa jika ternyata kabar itu hanya tipuan. Meski begitu, Trian tetap memegang keyakinannya. Baginya, sekecil apapun kemungkinan yang ada tetap harus diperjuangkan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari Adila sampai benar-benar menemukan istrinya dalam keadaan selamat. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah tekad yang ia pegang sejak hari Adila dinyatakan hilang. Mobil terus melaju hingga akhirnya mereka tiba di lokasi yang disebutkan dalam pesan tersebut. Tempatnya berada di pinggiran wilayah yang cukup sepi. Bangunan-bangunan di sekitarnya tampak sederhana, bahkan beberapa terlihat seperti rumah kosong yang jarang dihuni. Ketika Trian turun dari mobil dan melihat sekeliling, perasaan aneh mulai muncul di dalam dirinya. Lokasi itu tidak terlihat seperti tempat seseorang baru saja ditemukan. Tidak ada tanda-tanda keramaian, tidak ada warga yang berkumpul, bahkan tidak ada orang yang terlihat menunggu mereka seperti yang dijanjikan dalam pesan. Hanya angin yang berhembus pelan dan suara daun-daun kering yang bergesekan. Bimo mulai merasa curiga. Ia memandang sekeliling dengan hati-hati. Semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat pula perasaannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tempat itu terasa terlalu sunyi untuk sebuah kabar besar seperti penemuan seseorang yang selama ini dicari. Trian pun akhirnya menyadari hal yang sama. Harapan yang tadi sempat menguat kini perlahan berubah menjadi kecurigaan. Dalam pikirannya muncul kemungkinan yang paling ia takutkan, yaitu bahwa pesan itu hanyalah penipuan. Bisa saja seseorang sengaja memancingnya datang ke sini hanya untuk memanfaatkan situasi. Meski begitu, Trian tetap mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak ingin langsung menyerah pada kecurigaan. Ia masih berharap ada sesuatu yang bisa ditemukan di tempat itu, sekecil apapun petunjuknya. Di tempat lain, usaha mencari Adila juga dilakukan oleh Aditya dan Nina. Mereka memilih jalur berbeda dalam pencarian, menyusuri beberapa desa yang berada di sekitar aliran sungai. Dari informasi yang mereka dapat sebelumnya, ada kemungkinan seorang wanita ditemukan oleh warga desa beberapa waktu lalu. Aditya dan Nina mendatangi rumah-rumah warga, mencoba menanyakan apakah ada yang pernah melihat perempuan dengan ciri-ciri seperti Adila. Beberapa orang menggeleng, tetapi ada juga yang mencoba mengingat-ingat. Hingga akhirnya seorang warga desa menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia mengeluarkan sebuah foto dari ponselnya. Foto itu menampilkan seorang wanita yang pernah terlihat berada di sekitar sungai beberapa waktu lalu. Wanita itu ditemukan dalam keadaan lemah dan sempat ditolong oleh warga sebelum akhirnya pergi lagi. Aditya memandangi foto itu dengan penuh perhatian. Wajah wanita dalam foto tersebut memang terlihat agak berbeda karena kondisinya yang lemah dan kotor, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat familiar. Nina yang berdiri di sampingnya juga ikut memperhatikan dengan jantung berdebar. Pertanyaan besar langsung muncul di benak mereka. Apakah wanita dalam foto itu benar-benar Adila? Sementara itu, di rumahnya, Pak Cahyadi duduk sendirian dalam ruang kerjanya. Wajahnya tampak penuh pikiran. Belakangan ini hubungan antara dirinya dan Trian terasa semakin jauh. Sikap Trian berubah menjadi dingin dan asing, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai seorang ayah, tentu ada rasa rindu yang sebenarnya ia rasakan. Begitu juga dengan Trian. Di balik semua sikap tegasnya, Trian sebenarnya masih menyimpan rasa hormat dan kasih pada ayahnya. Namun keadaan membuat hubungan mereka seperti terbelah. Keluarga yang dulu terlihat utuh kini justru terasa retak. Semua itu terjadi di tengah suasana penuh kebencian yang perlahan tumbuh dalam hati Cahyadi, terutama karena pengaruh Herlina.
Kata-kata Herlina seringkali membuatnya melihat Trian dari sudut pandang yang berbeda. Di sisi lain, Trian memilih menjauh karena ia merasa harus melindungi Adila. Baginya, sebagai seorang suami, ia berhak menentukan kebahagiaannya sendiri dan melindungi istrinya dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Ia masih ingat bagaimana dulu ia berusaha menghormati ayahnya. Bahkan ketika diminta menjauh dari Adila, ia sempat mencoba mengikuti keinginan itu demi menjaga hubungan keluarga. Namun semua pengorbanan itu justru berakhir dengan Adila yang terus menjadi korban. Itulah yang akhirnya membuat Trian mengambil keputusan tegas. Ia tidak bisa lagi diam ketika orang yang ia cintai terus disakiti. Trian sebenarnya sudah menyadari bahwa sumber kekacauan ini berasal dari Herlina, ibu tirinya. Banyak kejadian yang terasa janggal, dan perlahan-lahan Trian mulai mengumpulkan bukti tentang semua itu. Termasuk kecelakaan yang menimpa Adila, yang ia yakini tidak terjadi begitu saja. Namun sampai saat ini Trian masih memilih bersabar. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang kuat. Karena itu ia diam-diam menugaskan Laras dan Damar untuk mengawasi pergerakan Herlina. Mereka diminta memperhatikan kemana saja Herlina pergi dan dengan siapa ia bertemu. Langkah itu bukan tanpa alasan. Trian sudah cukup mengenal kelicikan Herlina. Selama ini ia tetap menghormatinya sebagai ibu tirinya, tetapi setelah mengetahui berbagai permainan di balik sikap manisnya, Trian tidak lagi ingin tinggal diam. Suatu hari, ketika Laras dan Damar sedang mengikuti Herlina secara diam-diam, mereka tanpa sengaja mendengar sesuatu yang membuat mereka terkejut. Herlina sedang berbicara dengan seseorang dan dengan santainya menjelek-jelekkan Trian. Bahkan dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa ia sengaja memutarbalikkan keadaan agar Cahyadi terus memandang Trian sebagai anak yang durhaka. Hal itu membuat Laras dan Damar saling pandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa Cahyadi belakangan ini terlihat semakin stres dan kecewa pada anaknya sendiri. Rupanya selama ini Herlina terus menanamkan cerita-cerita yang membuat hubungan ayah dan anak itu semakin rusak.